Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Indonesia mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang cukup baik dengan menahan imbang dua raksasa Asia yang sudah langganan lolos ke Piala Dunia. Lalu pemirsa dengan hasil ini seperti apa nantinya peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Bagus Priambodo selaku Sportcaster Indonesia. Selamat malam Pak Bagus, salam sehat, salam olahraga. Ya Pak Bagus, malam hari ini kita membahas terkait peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Nah, dengan hasil yang sudah diraih di dua pertandingan kemarin, menurut Bapak gimana peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Bapak? Ya, sebelumnya kita tidak pernah berani bermimpi sebenarnya untuk bisa bermain di Piala Dunia ya. Karena sekarang itu kan Piala Dunia kan semakin rumit, semakin jalan panjangnya dan semua negara apalagi Asia itu kan persaingannya sangat sangat tinggi, sangat ketat ya. Karena banyaknya negara, banyak peserta. Kalau kita bandingkan dengan zona Amerika Latin saja, mereka cuma bermain cuma ada spare 10 sampai 11 negara, tapi kalau Asia kan luar biasa banyak ya. Sehingga untuk bisa lolos sebenarnya untuk ke Piala Dunia dari zona Asia itu terbilang cukup rumit dan panjang. Namun apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia di kualifikasi kali ini ada yang berbeda ya. Kita berhasil melaju ke putaran ketiga, ini bisa disebut putaran akhir. Putaran akhir untuk merebut tiket ke Piala Dunia. Karena kita tahu bahwa juara grup 1-2 ya itu akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia. Sementara nanti di nomor 3 dan peringkat 4 itu akan dibuatkan satu babak lagi yaitu babak keempat untuk menentukan apakah mereka bisa masuk ke Piala Dunia atau tidak. Kita juga diuntungkan bahwa peserta di Piala Dunia 2026 itu akan lebih banyak daripada sebelumnya sehingga membuat jumlah negara Asia yang tampil juga lebih banyak. Artinya walaupun persaingan di Asia tetap ketat, tapi secara matematika eh, ada kemungkinan kita bisa mencoba untuk menembus Piala Dunia. Artinya kita boleh bermimpi lebih baik lah. Kalau sebelumnya untuk bermimpi main di Piala Dunia aja kita masih mikir-mikir kan gitu ya. Tapi kali ini dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh timnas kita dalam dua laga pertama di putaran ketiga ini, saya pikir bermimpi untuk bisa berada di Amerika pada tahun 2026 itu diperbolehkan. Kira-kira seperti itu Mbak Agri ya. Ya, masih ada peluang begitu ya Pak, masih ada kemungkinan besar untuk timnas Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kemudian Pak Bagus, dengan materi pemain Indonesia yang sekarang ini, lini mana yang harus ditingkatkan dan nantinya menjadi PR untuk Sintayong ke depan ya Pak Bagus? Ya, kalau kita melihat pertandingan yang terjadi semalam, semua lini kita masih perlu perbaikan ya. Artinya begini, oke, kita punya banyak back yang baik, kita juga punya banyak gelandang yang juga berbakat, tapi kita melihat bahwa sesungguhnya ketika kita melawan Arab Saudi dan Australia terutama, yang mana dua negara ini sudah sering bermain di Piala Dunia, ada kedalaman yang mesti diperhatikan ya. Artinya kualitas pemain yang dimainkan di menit pertama dan pemain yang harus siap berangkat dari bangku cadangan itu harus sama sehingga eh, seyogyanya mereka yang bermain sebagai pemain cadangan atau tampil belakangan itu tidak membuat kualitas permainan menurun, tapi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih ya. Nah, ini yang membuat saya pikir walaupun saat ini secara fakta kita memiliki banyak pemain di bagian belakang, baik pemain yang berada atau bermain di liga lokal maupun yang bermain di Eropa, itu cukup banyak, tapi ternyata opsi-opsi yang ada tidak menjamin ya, tidak cukup. Artinya begini, eh, seidealnya satu posisi kita punya 2 sampai 3 pelapis, 2 pelapis lah minimal ya, selain pemain inti masing-masing posisi itu ada 2 pelapis yang setara, tidak jauh berbeda kualitasnya. Itu yang saya pikir kita masih harus mencari dan para pemain yang ada pun harus meningkatkan kualitas mereka begitu ya. Artinya mereka yang di lini belakang, para back-back kita, baik yang di first 11 sama yang di cadangan tuh harus sama.
Nah, itu yang kemarin kita lihat ada beberapa hal yang mungkin susah untuk dilakukan gitu ya. Artinya kita contoh misalkan kenapa Tom Hai berada di bangku cadangan terlebih dahulu. Mungkin saya sih melihatnya karena Australia itu sangat rapi dan berorganisasi, pressure juga sangat bagus, pasti akan rumit bagi Tom Hai untuk bermain dari awal karena dia memang belum berada di fitness match yang sesuai ya. Karena kita tahu dia masih masih mencari klub untuk bermain. Itu artinya dia belum mencapai fitness match yang sesungguhnya. Dan kalau dia bermain dari awal pasti akan menjadi masalah. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau dia bermain dari awal, siapakah akan jadi pengganti? Apakah cukup pelapis yang ada saat ini? Itu yang menjadi terus pertanyaannya begitu. Di lapisan depan, di posisi penyerang juga kita masih menunggu apakah kemudian kualitas antara tim yang bermain di pertama sehingga tim yang ada di pemain yang ada di bangku cadangan sesuai dengan harapan pelatih atau belum begitu. Jadi saya pikir semua lini harus masing-masing harus ditingkatkan dalam konteks kita harus mencari pemain yang betul-betul bisa sesuai dengan keinginan pelatih, yang ketika dimainkan tidak anjlok gitu ya cara bermain kita, intensitas bermain kita, tapi tetap sama. Kita bisa belajar dari Australia juga bagaimana ketika dia mengganti pemain, itu juga tidak mengubah, tidak menurunkan daya gedor, tapi malah sama atau bahkan sedikit lebih tinggi gitu ya. Itu yang sedang kita kejar sebenarnya. Gitu ya. Ya, memperkuat lini pertahanan ini menjadi salah satu PR yang harus ditingkatkan oleh timnas Indonesia begitu ya Pak Bagus. Nah, kemudian ada kabar beredar juga nih Pak Bagus akan ada tambahan pemain baru dari diaspora yakni Mes Hilgers dan juga Eliano Rensden. Nah, gimana menurut Pak Bagus ada tambahan pemain ini? Apakah benar atau bagaimana Pak Bagus? Ya, kita masih menunggu ya bagaimanakah reaksi sebenarnya. Biasanya kalau sudah pemain sudah bersalaman dengan ketum itu biasanya menuju menuju kebenaran gitu ya bahwa mereka akan bergabung dengan kita. Tapi yang paling penting adalah ini yang saya tekankan tadi bahwa tim kita butuh kualitas yang merata antara pemain yang yang start dari bangku cadangan sama pemain yang mulai dari awal begitu. Menumpuk pemain belakang itu bagi saya menjadi satu yang masuk akal. Ya, masuk akal karena to be honest kan Indonesia itu kan kalau di grup ini saja adalah grup yang kita adalah tim yang paling lemah secara peringkat, kita tim yang paling rendah di antara yang lain. Dan yang lain kecuali Bahrain itu sudah pernah bermain di Piala Dunia, kita belum. Ya kalau misalkan masyarakat mau mengungkit tahun 38 ya terserah saja, tapi tahun 38 kan sebenarnya yang main kan bukan Indonesia, mesti dari Inggris gitu ya. Tapi kita mengapresiasi perjuangan para pemain kita waktu itu sebagai bagian dari perjuangan nama Indonesia. Tapi sejak itu kan kita nggak pernah bermain di Piala Dunia sama sekali. Bermain Sintayong kemudian mencoba menitik beratkan kita untuk melapisi, memperbaiki lini pertahanan terlebih dahulu. Itu sangat masuk akal sekali. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya para juara dunia itu sebagian juga menjadi juara karena mereka memiliki pertahanan yang bagus gitu ya. Kalau Anda baca selain Brazil, ya mungkin Brazil karena sangat ini ya, sangat elok gaya bermainnya sehingga lupa bahwa mereka juga punya back yang bagus gitu kan. Sementara kita tahu ada Jerman, ada juga Italia yang pernah menjadi juara dunia itu adalah tim yang memiliki atau dikenal memiliki gaya bermain atau gaya pertahanan yang solid sehingga mereka bisa menjadi tim yang atau meraih juara dunia. Artinya kalau kita sekarang tim ini memilih untuk mempertebal tembok pertahanannya itu tidak salah gitu, tidak salah. Mengingat kita tertinggal cukup jauh secara historik dan juga secara kualitas dari tim-tim besar yang lain. Ya, kita berharap para pemain-pemain ini kemudian juga perform ya, artinya mereka yang dipilih oleh Sintayong, baik mereka pemain diaspora maupun pemain lokal, kemudian bisa itu tadi bisa meningkatkan level permainannya, meningkatkan kualitas antar pemainnya, dia persaingan antar pemain juga harus dijaga gitu kan. Mereka tidak menyerah bahwa kemudian para pemain-pemain ini juga sadar ya, ternyata bermain di level Piala Dunia itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Yaitu kan mencari kemenangan 1-0 ternyata juga susah walaupun bermain dengan yang sendiri. Nah, jadi memang ini kita menantikan apakah para pemain-pemain yang nanti akan bergabung di masa depan karena kan setiap kita bermain tiap bulan ini kan kita punya kesempatan tuh untuk mendatangkan atau mendaftarkan pemain baru. Kita melihat apakah mereka pada saat dipanggil itu akan bisa mengisi kualitas yang diinginkan. Ya.
Ya, baik. Terakhir Pak Bagus, harapan untuk timnas Indonesia nantinya di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya yang bulan depan ini timnas akan melakoni 2 laga tandang begitu melawan Bahrain dan juga Cina. Ya, saya sih berharap tim ini develop ya. Saya merasa bahwa timnas kita itu kalau bermain di kandang lawan ada peluang lebih enjoy gitu. Saya tidak mengatakan bahwa bermain di kandang sendiri itu buruk ya, tapi ekspektasi kan memang luar biasa. Kalau kita perhatikan ketika melawan Arab Saudi, mereka jauh lebih lebih enjoy gitu game gitu ya. Ya saya berharap mereka juga masih sama, bermain lepas, eksplorasi diri, make mistake nggak apa-apa gitu kan ya. Meningkatkan cara bermain mereka. Saya berharap dalam dua laga tandang di bulan depan itu ada poin yang diambil. Saya pikir walaupun belum menang, tapi kalau misalkan bisa mencuri satu poin, paling nggak separuh perjalanan sudah kita lalui dengan baik gitu kan. Tinggal ditunggu nih nanti pada saat putaran berikutnya mungkin kita bisa mencuri beberapa kemenangan di kandang sendiri. Itu akan memperbesar peluang kita untuk melaju. Ingat, melaju ke Piala Dunia bisa ada dua skenario, bisa melalui peringkat 1-2 atau peringkat 3-4, walaupun agak lebih panjang. Tapi kemarin juga Cinderella mengatakan dia mengincar peringkat 4 supaya dia bisa lolos ke babak berikutnya. Gitu dia. Ya, intinya kita terus mendukung timnas Indonesia dan juga bersama-sama mendoakan timnas Indonesia agar bisa terbang lebih tinggi lagi begitu ya Pak Bagus. Ya, Baik, ya. terima kasih Pak Bagus Priambodo selaku Sportcaster Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Selamat Sama-sama. melanjutkan aktivitas, salam olahraga. Salam olahraga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.